Karena la ya'riful wali illal wali. Enggak tahu wali kecuali wali. Ja'far ini itu ngomong ke ayah saya ya, bil makna kurang lebih seperti itu. Ja'far ini wali majdub asli. Jangan pernah minta doa dari wali majdub. Dan jangan deket-deket sama wali majdub. Ya'in billah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu duha ini Allah Ta'ala pertemukan kita di majlis yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Majlis untuk mengenang orang-orang yang mendahului kita, orang-orang soleh yang berangkat duluan ke alam barzah. Dan kali ini kita berada di haul pertama Habib Ja'far Al-Kaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah agar kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Ya, di dunia ini dan syafaat beliau di akhirat nanti. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan yasfa'u yaumal qiyamah thalat. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang diberi wewenang oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Yang pertama adalah al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang pertama adalah para nabi. Kemudian yang kedua adalah para ulama. Yang ketiga adalah para syuhada. Sehingga ini menjadi keuntungan buat kita semua. Keuntungannya bagaimana? Yang pertama, kita punya nabi yang paling agung dari semua nabi. Punya rasul yang paling utama dari semua rasul, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur syafaat ke Rasulullah itu kuat. Ya, sangat kuat. Apalagi kita hidup di Indonesia. Jalur syafaat Rasulullah untuk Indonesia ini besar. Kenapa? Karena di Indonesia banyak anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaatnya para ulama. Di negara kita ini Masya Allah, ulama itu banyaknya luar biasa. Tapi ulama itu bukan orang yang pandai bicara. Ulama itu bukan orang yang ahli ceramah, bukan. Kalau dikit-dikit ahli ceramah, pakai sarung, pakai selendang seperti saya, dibilang ulama, mudah orang itu kemudian, apalagi akhir zaman, dengan sedikit modal kamera, maka bisa tiba-tiba muncul jadi ulama baru. Ya, ulama baru. Apalagi kalau videonya viral, Masya Allah, sebentar-sebentar tenar, jadi ulama. Tapi ulama itu definisinya jelas. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, mewarisi kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mewarisi kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin. Kalau para nabi dan rasul punya mukjizat, ulama punya karomah. Kemudian ulama itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Jadi ulama adalah orang yang ilmunya mumpuni, terbukti dengan amal solehnya yang tinggi, akhlaknya yang mulia, dan hatinya penuh rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ulama. Kemudian yang ketiga, asy-syuhada, tsumma syuhada. Para syuhada, beliau-beliaulah kelak memberikan syafaat kepada kita.
Ya, di antaranya syuhada, ada syuhada Badar, syuhada Uhud, dan di negara kita banyak pahlawan nasional yang dahulu berjuang untuk memerdekakan bangsa kita, syuhada. Nah, ikhwani rahimakumullah, pada waktu duha ini kita lagi mengenang Habib Ja'far Al-Kaf rahimahullah. Salah satu wali yang saya berani ngomong wali, karena la ya'riful wali illal wali. Nggak tahu wali kecuali wali. Kalau sekarang ada orang diakui wali oleh orang lain, belum tentu wali. Meskipun kita harus husnudzon, semua umat Nabi Muhammad SAW adalah waliullah. Tapi kalau Habib Ja'far ini wali, bukan sembarang wali. Saya tahu bukan karena saya wali, tapi karena saya dikasih tahu oleh seorang wali besar. Ya, diberitahu oleh seorang wali besar rahimahullah, kakek saya sendiri. Kalau saya tahu kakek saya wali besar dari mana? Ya karena dulu almarhum Habib Anis pernah ngomong ke saya, sana kamu ke Kudus, khud min jiddik, ya, ambil ilmu dari kakekmu, hu minas sholihin. Ya, kakekmu masuk dalam kelompok orang-orang soleh. Kemudian Habib Ja'far Al-Kaf almarhum sendiri pernah mengatakan setelah wafatnya kakek saya, berkunjung ke rumah kakek saya di samping sini. Karena Habib Ja'far waktu kecil ya main-main tuh ya, kakek saya nemoni lihat gitu. Itu Habib Ja'far pernah ngomong, ya saya ngomong juga enak ya, orang Kudus ini kalau bahasa Habib Ja'far kan ceplas-ceplos ya. Ini bukan kalimat saya ya, wong Kudus ki do picet, ya, itu bahasa Habib Ja'far banget itu. Kalau ngomong ceplos, ono srengenge gedene kaya ngene kok gak ono sing ngetok. Ada matahari yang sinarnya besar luar biasa kok nggak bisa lihat. Nah, Habib Ja'far bisa lihat. Ya, kewalian dari kakek saya yang katanya Mbah Dolah Salam Kajen rahimahullah, beliau mengatakan Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus adalah minal abdal. Ya, masuk dalam kelompok wali abdal. Kenapa saya perlu ceritakan kakek saya dulu? Sebab ini urusannya dengan kewaliannya Habib Ja'far. Kalau saya nggak ceritakan kakek saya, nanti lah sopo yang ngomong gue. Ya siapa yang bicara? Kakek saya pernah ngomong ke saya dan ngomong ke ayah saya almarhum, Habib Ja'far waktu itu belum jadi wali yang dikenal majdubnya, masih main-main seperti remaja biasa, tapi udah tampak keunikannya. Kakek saya mengatakan, Ja'far ini itu ngomong ke ayah saya ya, bil makna kurang lebih seperti itu. Ja'far ini wali majdub asli. Karena banyak orang yang dia tajazab, gaya-gaya nyeleneh. Banyak orang gaya-gaya nyeleneh, niru-niru wali majdub, padahal nggak majdub, memang gendeng bener. Itu banyak itu yang dia tajazab. Na'udzubillah min dzalik. Untungnya masyarakat Indonesia ini kan husnudzonnya luar biasa. Lihat orang yang yatajadzab, ya pokoknya dianggap wali. Setiap orang akan dapatkan dengan husnudzonnya sendiri. Tapi Habib Ja'far Al-Kaf, nyata kakek saya bilang ini wali majdub asli, bukan gaya-gaya, bukan, ini asli. Nanti kalau umurnya 40 tahun akan semakin kelihatan jazabnya. Nanti kalau masuk umur 40 tahun akan semakin kelihatan jazabnya. Dan betul, ya setelah kakek saya wafat, tahun demi tahun Habib Ja'far itu semakin kelihatan jazabnya. Ya saya mau cerita dikit lah pengalaman saya sebelum pengalamannya orang lain. Biasanya saya ceritakan ini di tempat lain. Nah, ini mumpung di rumah adik beliau, berarti rumah beliau juga gitu kan ya. Dan dalam haulnya beliau rahimahullah saya mau ceritakan. Saya sebagai salik, orang yang melampaui thariqah alawiyah, itu ada satu aturan baku dalam thariqah alawiyah. Jangan pernah minta doa dari wali majdub, dan jangan deket-deket sama wali majdub. Bukan jangan kenal ya, jangan bergaul deket-deket wali majdub. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kamu nggak kuat.
Karena perbuatannya itu dilihat kacamata seperti Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang kenabiannya, kerasulannya luar biasa, lihat Nabi Khidir aja nggak kuat. Betul lah, betul. Kapal bagus-bagus kok dirusak gitu. Karena Nabi Musa ngukur pakai ilmunya Nabi Musa. Nah, khawatirnya kalau kita salik-salik biasa ini ilmunya belum cukup. Kumpul sama wali majdub, diukur pakai ilmu yang dia punya, walinya disalah-salahkan. Nah, kalau nyalah-nyalahkan wali, naudzubillah min dzalik, man adani waliyan, siapa yang memusuhi waliku kata Allah Ta'ala, maka aku umumkan, aku perang dengannya. Ngeri, diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru-guru ngajarin jangan kumpul sama wali majdub. Kalau orangnya bodoh, nah ini yang alim bisa salah, apalagi yang bodoh. Kalau yang bodoh nanti kemudian lihat walinya kok nggak pernah sholat. Kalau dia lihat nggak pernah sholat, dia niru, ya udah saya nggak usah sholat. Padahal walinya sholat, cuman dia nggak lihat walinya sholat. Emangnya kalau sholat harus pengumuman, saya sudah sholat. Kayak anak kecil ke bapaknya gitu ya. Aulia Allah ini khawarikul adah. Banyak perilakunya yang dilihat mata manusia biasa menyalahi adat kebiasaan yang ada. Jadi salik thariqah alawiyah pakemnya itu tidak boleh deket-deket sama wali majdub, tidak boleh minta doa sama wali majdub. Sementara Habib Ja'far Al-Kaf ini kata kakek saya wali majdub asli. Jadi saya pengen deket biar dapat barokahnya wali. Apalagi yang ngomong kakek saya sendiri, berarti kakek saya merestui saya untuk dekat, kan begitu. Apalagi beliau sahabatnya ayah saya, temannya ayah saya gitu. Jadi lengkap nih, buat saya alasan untuk dekat. Suatu hari tahun 1997 awal, ayah saya pulang dari Kudus. Tahun 97 awal, ayah saya pulang dari Kudus, dikasih hadiah Habib Ja'far parfum sama pena. Kasih parfum sama pena. Pulang terus cerita sama saya, "Wel, dikasih Habib Ja'far parfum sama pena." Saya jawab, "Itu bukan buat Abah. Itu buat novel." Maksudnya, saya disuruh nulis buku, nanti nama saya akan harum. Maka tahun 97 saya nerjemahkan buku ya tanya jawab sofistik bersama putranya Habib Anis, Habib Husain bin Anis. Dan subhanallah, lewat nulis buku itu nama saya harum. Ini termasuk karomahnya Habib Ja'far Al-Kaf. Siapa Lino Falali terus di Solo, sekolah cuma lulus SMA, mondok cuma 6 bulan, kan begitu ya? Mondok cuma 6 bulan. Tapi kok tiba-tiba bisa nulis buku-buku yang orang lain susah nulis? Kenapa? Ada yang ngasih pulpen. Ada yang ngasih pulpen. Apa saya kan bukan juru tulis. Ngapain dikasih pulpen? Parfum berarti nama saya akan harum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya cerita banyak ya. Cuman kita akan nanti mau ziarah. Jadi nggak usah banyak. Kalau pengen tambah ya next episode.